Teman-teman, saat ini hampir semua smartphone Android ya ditanamkan fitur extended RAM. Namanya bisa beda-beda ya tiap brand. Di Samsung ada RAM Plus, di Oppo RAM Expansion ya, dan di Xiaomi ada memory extension. Tapi pada intinya teknologinya sama, mengalokasikan sebagian space internal storage sebagai virtual RAM. Nah, apa itu extended RAM? Sebenarnya ini bukan konsep yang benar-benar baru, teman-teman. Buat pengguna desktop misalnya, di Linux mungkin udah familiar ya sama swap space, sedangkan di Windows ada virtual memory. Di Android sendiri juga udah lama ada swap space ini sebenarnya. Cuman kalau dulu kan untuk mengaktifkannya atau mengubah parameternya harus dioprek manual ya lewat custom ROM, custom kernel atau lewat swapper app dengan root access ya. Kalau kalian masih ingat ya zaman-zaman dimana spek smartphone Android masih sangat-sangat terbatas, oprek yang sering dilakukan selain install custom ROM yang lebih ringan adalah mindahin apps ya ke SD card dan menambah RAM lewat swap memory ke internal atau external storage. Nah, sekarang di era internal storage smartphone yang kapasitasnya udah semakin besar teman-teman, dengan kecepatan read write yang juga semakin kencang, ditambah dengan kebutuhan brand ya untuk terus nambah fitur baru ya ke smartphone mereka untuk menarik penjualan juga, maka lewat fitur extended RAM yang namanya beda-beda ya tiap merek tadi, brand memberikan pengaturan yang mudah dan instan serta langsung tertanam di platform bawaan smartphone. Jadi semua pengguna bisa mengaktifkannya, terus kemudian mematikannya atau mengubah besarnya kapasitas extended RAM ini langsung dari dalam settingsnya dengan sangat mudah, teman-teman. Tapi bagaimana cara kerja extended RAM ini sebenarnya? Dan apakah ini fitur yang benar-benar works ya atau sekedar gimmick semata? Nah, untuk memahaminya kita harus tahu dulu gimana manajemen RAM di smartphone Android. Jadi simpelnya teman-teman, di Android konsep manajemen memorinya itu pakai premis free memory is a wasted memory. Jadi artinya memori yang nggak kepake itu adalah memori yang mubazir, teman-teman. Jadi Android akan mencoba ya untuk memaksimalkan semua memori yang tersedia dan memanfaatkannya supaya experience kita tuh di smartphone Android bisa lebih maksimal dan terasa responsif. Nah, ada 3 tipe memori di smartphone Android ya. Yang pertama ada RAM, kemudian ZRAM, dan storage. RAM ini adalah memori yang paling cepat teman-teman kecepatannya ya. Bahkan storage terbaru seperti UFS 4 pun nggak ada apa-apanya kalau dibandingin dengan kecepatan RAM ini. Tapi meskipun dia yang paling cepat, kapasitas RAM ini cukup terbatas. Dan yang kedua ada ZRAM. Ini adalah partisi di dalam RAM yang digunakan untuk swap space. Jadi sebenarnya ini juga virtual RAM, tapi yang diletakkan di dalam physical RAM, teman-teman. Dan apapun yang disimpan di ZRAM ini akan dikompresi biar ukurannya lebih kecil dan akan didekompresi lagi ya, begitu datanya dikembalikan ke RAM. Nah, ZRAM ini kapasitasnya dinamis, menyesuaikan kebutuhan dengan kapasitas maksimal yang biasanya udah ditentukan ya oleh manufaktur. Dan ketiga, ada Universal Flash Storage ya, atau UFS, atau yang kalau di pasaran ya kita biasa kenal sebagai internal storage. Nah, ini adalah tempat untuk menyimpan data yang meskipun nggak lebih cepat dari RAM ataupun ZRAM, tapi storage ini punya kapasitas yang jauh lebih besar. Nah, ketika kita membuka aplikasi, maka cache aplikasi tersebut akan disimpan di RAM dulu, teman-teman. Karena RAM ini cepat, maka ditaruh di RAM bikin kita bisa akses dengan sangat cepat dan responsif. Begitu kita buka aplikasi lagi, maka akan di-cache lagi ya di RAM, begitu terus sampai RAM udah mulai masuk ke batas penuh. Dan begitu udah mencapai threshold ini, maka kernel Swap Daemon akan aktif, teman-teman, untuk melakukan tugasnya. Memanajemen RAM biar tetap ada free space ya, untuk diisi oleh aplikasi aktif yang prioritas. Jadi pas RAM udah mulai penuh atau mulai kepenuhan ya, free RAM-nya juga udah mulai tipis, terus kita buka aplikasi baru, maka kernel Swap Daemon ini akan melihat aplikasi mana yang udah nggak lagi prioritas, yang udah berjalan background misalnya, dan nggak sedang aktif kita gunakan. Sebagian cache-nya yang disebut clean page ya, yaitu cache yang datanya masih murni, belum termodifikasi, kayak misalkan logo atau grafik atau apapun yang ada kopinya ya di storage, itu akan dihapus dari RAM. Karena kalau kita butuh lagi atau prosesnya butuh lagi, bisa mudah diakses ya dari storage. Sedangkan sebagian lagi yang disebut dirty page, yaitu cache yang menyertakan hasil proses atau halaman yang sudah dimodifikasi oleh aplikasi, itu akan dipindahkan ke ZRAM dan dikompresi, sehingga
ada free space di RAM untuk aplikasi prioritas lain yang sedang aktif kita buka. Dan kalau dibutuhkan lagi, maka akan didekompresi lagi ya dari ZRAM untuk dipindah ke RAM. Dan itu akan berlangsung sepanjang kita pakai smartphone Android, teman-teman. Setiap RAM udah mulai penuh, sebagian akan dihapus, dan sebagian dikompresi ke ZRAM, gitu terus, teman-teman. Dan sepanjang cache ini masih ada di RAM atau di ZRAM, aksesnya bakal sangat cepat. Kita buka aplikasi, pindah antar aplikasi, akan langsung ditampilkan ya secara nyaris instan dari cache yang tersimpan di memori ini. Tapi, bagaimana kalau RAM sudah penuh, ZRAM-nya sudah penuh, dan kita buka aplikasi baru misalnya, alias ada prioritas baru ya untuk di cache, dan kalau ini terjadi teman-teman, maka kernel Swap Daemon akan mencari aplikasi yang paling nggak prioritas ya. Mungkin yang udah lama ada di background, yang udah nggak kita akses lagi. Prosesnya akan di-kill teman-teman menggunakan low memory killer. Dan untuk aplikasi yang udah di-kill dan cache-nya udah dihapus ya dari RAM ataupun ZRAM, maka kalau kita buka, dia akan load lagi dari awal, dan tentu prosesnya akan terasa lebih lama ya daripada aplikasi yang cache-nya udah tersimpan di RAM atau ZRAM. Inilah yang membuat smartphone dengan kapasitas RAM besar itu kesannya lebih responsif ya saat membuka banyak aplikasi atau pindah-pindah antar aplikasi, karena memorinya muat ya untuk menyimpan cache aplikasi lebih banyak. Sebaliknya, semakin kecil kapasitas RAM smartphone, maka ada kesan smartphone jadi lambat karena kita jadi sering load aplikasi dari awal ya saat pindah-pindah atau membuka aplikasi, karena cache-nya juga terpaksa harus sering dihapus teman-teman akibat terbatasnya kapasitas RAM ini. Dan inilah yang coba diatasi oleh extended RAM. Jadi extended RAM itu akan mengambil sebagian atau sekian porsi lah ya dari kapasitas internal storage untuk menjadi virtual RAM, supaya begitu RAM-nya udah penuh, ZRAM-nya udah penuh, alih-alih dihapus cache-nya ya dan di-kill prosesnya, maka cache tersebut akan di-swap atau dialihkan ke storage internal. Jadi begitu aplikasi yang sudah tidak prioritas tersebut kita buka lagi, kita nggak perlu load lagi dari awal, sistem akan otomatis mengambil cache yang tersimpan di storage dan akan dipindahkan ke RAM. Sehingga ya bisa lebih responsif lah ya dibandingkan load dari awal lagi. Artinya dengan adanya extended RAM akan ada lebih banyak cache aplikasi dan juga proses yang bisa tersimpan. Jadi aplikasi atau cache ini hidupnya bisa lebih lama teman-teman ya, dan nggak buru-buru di-kill karena RAM yang kepenuhan. Jadi kalau ditanya ini fitur yang benar-benar works atau cuman gimmick semata, ya sebenarnya dia memang fitur yang works teman-teman. Tapi tentu dengan batasan-batasan dan catatan yang ada. Pertama, secepat apapun UFS ya atau storage saat ini jelas masih kalah dibandingkan dengan kecepatan physical RAM. Jadi ya smartphone dengan 2 GB RAM plus 6 GB extended RAM misalnya, itu nggak akan bisa seresponsif smartphone yang punya real 8 GB RAM ya. Tetapi tentu smartphone 2 GB RAM plus 6 GB extended RAM itu akan terasa lebih responsif saat dipakai buat buka atau pindah-pindah antar aplikasi daripada smartphone yang murni cuman pakai 2 GB RAM aja. Kedua, manfaat extended RAM ini juga akan lebih terasa di smartphone yang punya physical RAM kecil. Jadi untuk smartphone yang punya mungkin 1 GB RAM atau 2 GB RAM, extended RAM bisa lebih punya impact dibandingkan smartphone yang RAM fisiknya aja udah besar teman-teman. Untuk smartphone yang udah punya 6 GB RAM misalnya atau bahkan lebih ya, fitur extended RAM ini sebenarnya udah nggak terlalu dibutuhkan karena RAM fisiknya aja udah sangat besar sebenarnya untuk menampung banyak cache aplikasi dan proses. Bahkan yang unik teman-teman, dari beberapa tes benchmark yang gue lakukan, penggunaan extended RAM malah menurunkan skor benchmarknya. Misalnya di Realme GT2 Pro dengan 12 GB RAM tanpa RAM expansion itu bisa dapat skor Antutu 834.142, sedangkan setelah ditambah 12 GB RAM expansion yang artinya jadi 24 GB RAM, skor benchmarknya malah turun jadi 787.034. Untuk di Galaxy S23 Plus dengan 8 GB RAM sedikit berbeda ya case-nya, karena di sini penambahan RAM Plus nggak ada pengaruhnya ke hasil skor Antutu ya, baik sebelum ditambah RAM Plus atau sesudah ditambah RAM Plus, skor benchmark Antutunya masih persis sama di 1.078.278. Sedangkan di Realme 10 Pro 5G dengan 8 GB RAM tanpa RAM expansion dapat skor benchmark 413.844, sedangkan setelah ditambahkan RAM expansion 8 GB atau jadi 16 GB RAM,
skor benchmarknya sedikit turun ke 411.455. Begitu juga di Samsung Galaxy A14 5G ya dengan 6GB RAM. Tanpa RAM Plus bisa dapat skor 341.836 dan setelah ditambah RAM Plus 6GB ya, jadi totalnya 12GB. Ini malah turun sedikit ke 341.119. Tapi tentu hasil skor benchmark ini nggak bisa sepenuhnya mewakili real experience-nya teman-teman, karena skor benchmark itu hanya melihat parameternya dari angka ya, dan bisa turun karena memang mendeteksi extended RAM yang kecepatannya tentu lebih lambat dibandingkan dengan physical RAM. Tapi dari real experience yang gue coba untuk di smartphone dengan RAM fisik yang terbatas, extended RAM ini bisa sangat berguna ya, dan membuat aplikasi bisa lebih lama ada di cache memory. Jadi terasa lebih responsif aja dari yang seharusnya, meskipun manfaat ini semakin kurang terasa seiring dengan semakin besarnya kapasitas RAM fisik yang ada di sebuah smartphone. Dan ketiga, jangan lupa kalau UFS atau internal storage ya, itu punya write cycle teman-teman. Jadi ada batasan untuk menulis data lah ya di storage ini. Jadi ya semakin sering dipakai untuk keperluan swipe memory, tentunya semakin banyak aktivitas write dan delete ya data ke storage ini, yang mungkin sedikit banyak akan pengaruh ke usia pakai dari UFS ini. Dan kesimpulannya, apakah fitur extended RAM ini beneran works atau cuman gimmick? Nah, untuk di smartphone kelas entry ya, sampai di mid-range lah ya, yang physical RAM-nya itu terbatas, terutama yang di bawah 4GB, fitur extended RAM ini bisa sangat berguna teman-teman. Semakin terbatas besar RAM fisiknya, semakin besar impact extended RAM yang bisa kita rasakan. Tetapi untuk smartphone upper mid-range ke atas ya, yang biasanya udah dilengkapi physical RAM di atas 4GB, extended RAM ini impact-nya semakin kurang terasa. Apalagi untuk flagship yang udah punya 8GB RAM, bahkan juga ada yang 12GB RAM. Fitur ini juga semakin seolah seperti gimmick ya, karena memang sebenarnya nggak terlalu diperlukan di smartphone dengan RAM fisik yang kapasitasnya sebegitu besar. Tapi ya ini opsi sih teman-teman, jadi kita nggak perlu komplain kalau smartphone kalian punya RAM terbatas dan terasa lambat ya saat buka-buka atau pindah-pindah antara aplikasi, ya nyalain aja fitur extended RAM-nya ini. Tapi kalau fitur atau smartphone kalian udah punya RAM besar, apalagi flagship ya, saran gue sih dimatiin aja. Kita nggak terlalu perlu, semua bisa di-handle langsung ya oleh physical RAM-nya, dan bisa lebih menghemat write cycle juga di storage-nya. Jadi lebih awet, apalagi kalau flagship kan kadang kita memang beli buat jangka panjang ya, sampai tahunan, jadi bisa lebih awet lagi teman-teman. Dan itu sih yang bisa gue share hari ini. Semoga aja bermanfaat ya, dan juga ngejawab rasa penasaran kalian. Kalau kalian punya pendapat lain teman-teman, boleh banget disampaikan di kolom komentar, karena kita bisa belajar dan diskusi bareng-bareng di sini. Dan subscribe aja kalau kalian suka sama video ini, biar gue lebih semangat lagi ya bikin video share kayak gini. Gue Febian dari Kepentingan pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.